Halo Mamang Bro, kembali lagi bersama Studio Film. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas alur film Undisputed 3 Redemption yang dirilis pada tahun 2010, lanjutan dari Undisputed 2, di mana film ini akan berfokus pada Yuri Boyka yang berusaha mengembalikan kehormatannya kembali. Karena setelah pertarungan terakhirnya dengan Iceman, yang mana Iceman membuat kaki Boyka patah, dirinya pun tidak bisa bertarung lagi dan menjadi tukang pel. Intinya petarung yang menjadi tukang pel dan menjadi petarung lagi. Ngomong naon orang? Gitulah pokoknya. Tidak usah panjang lebar lagi Mamang Bro, langsung saja kita ke alur filmnya. Dan inilah Undisputed 3. Di awal film kita diperlihatkan kembali penjara Chornya Cholmy Rusia yang sedang diadakannya sebuah pertandingan perebutan kejuaraan. Lalu kita diperlihatkan kembali Mafia Gaga yang sedang menyaksikan jagoannya bertarung di pertandingan itu yang bernama Saikop, yang dimana sekarang dialah yang menjadi petarung terkuat di sana. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkannya seseorang berambut gondrong yang sedang mengepel ruangan. Dan ternyata dia adalah Yuri Boyka, petarung terkuat sebelumnya di penjara itu. Karena semenjak pertarungan terakhirnya dengan Iceman, dirinya kesakitan jika harus bertarung dengan kondisi kakinya yang patah. Kemudian tidak sengaja Gaga dan Warden melewati Boyka yang sedang mengepel. Lalu Warden memberitahu Gaga bahwa tukang pel itu adalah Boyka. Karena dengan penampilan Boyka yang sekarang, Gaga pun tidak menyadari kalau itu adalah Boyka, petarung jagoannya dulu. Di suatu hari Boyka mengajukan permohonan bebas bersyarat, namun ditolak karena menimbang kejahatannya di masa lalu. Mengingat dulunya Boyka mesin uang bagi Gaga, Gaga pun mendatangi Boyka di selnya untuk menawarkan sel yang lebih baik, akan tetapi Boyka menolak penawaran yang diberikan Gaga dan malah meminta untuk ikut pertandingan lagi di atas ring. Melihat kondisi kaki Boyka yang patah, Gaga pun menolak permintaan Boyka karena itu sama saja dengan bunuh diri. Boyka pun kesal dengan perkataan Gaga dan membuatnya melatih kakinya setiap hari agar bisa cepat pulih kembali. Dan Boyka juga memotong rambutnya yang gondrong acak-adut itu. Kemudian scene berpindah ke Saikop yang memenangkan pertandingan eliminasi, yang dimana pemenangnya akan menjadi perwakilan seluruh penjara di Rusia untuk ikut dalam pertandingan PFC, yang dimana lawannya petarung dari penjara negara lain. Lalu Boyka datang dan menyiram Saikop dengan air yang mendidih. Panas. Boyka juga menantang Saikop untuk bertarung karena baginya Saikop bukanlah juara sesungguhnya di penjara itu. Lalu Gaga pun mengizinkan Boyka untuk bertarung melawan Saikop di atas ring. Boyka petarung lengkap pun dapat mengalahkan Saikop dengan sangatlah mudah. Bahkan tidak terkena pukulan Saikop sama sekali. Dan Gaga pun terlihat sangat kagum dengan gaya bertarung Boyka. Karena walaupun dengan kondisi kakinya yang cedera, Boyka dapat mengalahkan Saikop. Karena Boyka memenangkan pertandingan, Boyka pun dibawa ke penjara Gorgon Georgia untuk mengikuti pertandingan PFC. Dan seluruh petarung terkuat dari berbagai penjara pun dikumpulkan dan disambut kepala penjara Gorgon bernama Wardenkus. Namun ada juga petarung yang berlaku seenak jidatnya. Petarung itu bernama Raul dari Kolombia. Dan ada juga satu petarung yang nantinya akan menjadi teman dekatnya Boyka, bernama Turbo dari Amerika yang latar belakangnya adalah seorang tentara. Karena Turbo ini orangnya banyak bacot nyerocos para ruguh. Turbo malah meledek kepala penjara, yang membuatnya diberi pelajaran oleh sipir di sana karena sikapnya itu. Kemudian semua petarung diperlihatkan ring yang sudah disiapkan untuk pertandingan nanti, lalu mereka pun dimasukkan ke dalam selnya masing-masing. Scene berpindah ke Gaga dan para mafia lainnya yang sedang menghadiri pembukaan pertandingan. Dan ada satu mafia yang mengatur jalannya pertandingan itu, bernama Abah Rejo. Keesokan harinya semua petarung dan napi lainnya dibawa ke sebuah tempat pertambangan batu, di mana mereka semua dipaksa untuk bekerja. Jadi kuli ya. Pertambangan itu Turbo banyak bacot, sampai-sampai membuat Boyka kesal.
dan hampir saja mereka berantem. Lalu mereka melihat Raul yang hanya duduk santuy mengawasi dari atas sambil ngopi. Lah, enak bener. Sehabis bekerja mereka pun dipersilakan untuk berlatih. Boyka pun langsung latihan, begitu juga dengan Turbo. Namun tidak dengan petarung lainnya yang memilih untuk rebahan. Di tempat lain, terlihat Raul seakan-akan dispesialkan di penjara itu, sampai-sampai diberi latihan sparring. Singkat cerita, pertandingan yang ditunggu-tunggu itu pun tiba, dan para mafia diberikan tempat khusus untuk menyaksikan pertandingan, di mana pertandingan pertama yaitu Petros Mavros dari Yunani versus Andriago Silva dari Brazil. Dan pertandingan itu pun dimulai. Dengan gaya bertarung capoeiranya, kita panggil saja dia Eddie Komodo, karena mengingatkan saya dengan karakter yang ada di Tekken. Pertandingan itu pun dimenangkan oleh Eddie Komodo. Kemudian pertandingan dilanjut dengan Turbo dari Amerika versus Andrej Krejc dari Kroasia. Pertandingan itu pun dimenangkan oleh Turbo. Kemudian dilanjut lagi dengan pertandingan Yuri Boyka dari Rusia versus Jean Dufon dari Prancis. Pastinya pertandingan itu dimenangkan oleh Boyka, sampai-sampai kepala sipir dan napi di Rusia menyaksikan pertandingannya. Kemudian pertandingan dilanjut lagi dengan Raul Quinones dari Kolombia versus Jerry Lam dari Korea. Dan pertandingan itu pun dimenangkan oleh Raul. Semua petarung yang kalah dibawa ke sebuah tempat yang sepi menggunakan mobil, dan ternyata semua petarung itu dihabisi. Lalu scene berpindah lagi ke pertambangan, yang mana seluruh napi dipekerjakan kembali. Dan di pertambangan itu Turbo membuat marah Boyka karena tingkahnya yang banyak bacot. Dan Boyka memberi pelajaran Turbo dengan membogomnya. Pada akhirnya, perkelahian pun tidak bisa dihindari. Karena kejadian tersebut, mereka pun dikurung di sel yang sangat sempit, di mana sel itu hanya cukup untuk berdiri, bahkan untuk jongkok pun tidak bisa, apalagi rebahan. Kemudian Gaga dan Pernati yang tahu jagoannya dikurung di sel yang sangat sempit, mereka pun protes ke sipir, lalu menemui Boyka dan Turbo. Dan mereka terkejut ketika tahu bahwa jagoannya dipekerjakan di pertambangan. Tidak tinggal diam, Gaga dan Pernati pun langsung mendatangi Kalapas, yang ternyata di sana sudah ada Abah Rejo. Lalu Abah Rejo menjelaskan bahwa dia sengaja melakukan hal itu untuk membuat semua petarung lemah agar Raul bisa mudah mengalahkan mereka. Abah Rejo pun mengajak mereka bergabung agar keuntungannya pun berlipat, dan mereka pun menyetujuinya. Keesokan harinya Boyka dan Turbo dipekerjakan lagi di pertambangan, dan mereka mulai bekerja sama, bahkan mereka pun makan bareng. Dan mereka sudah menyadari kalau pertandingan itu sudah direncanakan, lalu mereka menjadikan pekerjaan itu sebagai latihan. Mereka pun semakin akrab. Dan ketika sedang beristirahat, mereka pun menceritakan tentang kehidupannya masing-masing, di mana Turbo ingin memenangkan pertandingan itu agar bisa bertemu dengan anaknya. Sementara Boyka ingin memenangkan pertandingan itu agar dirinya kembali dihormati sebagai petarung sejati, karena dirinya adalah petarung paling lengkap di dunia. Kemudian scene berpindah ke pertandingan antara Boyka melawan Eddie Komodo.
Pertandingan itu pun dimenangkan oleh Boyka. Boyka pun akan menunggu di final, dan Turbo akan melawan Rawa. Seperti biasanya, siapa yang kalah pastinya akan dihabisi. Abah Rejo mulai cemas dengan Boyka dan Turbo yang sangat kuat, dan Kalapas punya ide untuk menuduh Turbo melakukan seksual dengan Boyka. Agar Turbo ngamuk dan Kalapas pun memiliki alasan untuk menyiksanya agar Turbo kalah dalam pertandingan nanti melawan Rawa. Boyka yang sedang makan sendirian merasa kesepian karena biasanya dia mendengar bacotan si Turbo. Dan Boyka pun menghampiri Turbo di selnya yang nampak terluka parah. Kemudian Boyka melakukan latihan dan dia didatangi oleh Rawa yang ternyata Rawa mengetahui kisah Boyka yang pernah kalah dengan Iceman. Rawa juga mengejek Boyka dengan mengatakan dia adalah seorang juara toilet. Boyka pun terlihat kesal, tapi Boyka menghiraukan perkataannya dan lanjut latihan kembali. Kemudian Boyka mencari Turbo untuk melihat kondisinya, dan Boyka menemukan Turbo yang sedang latihan. Boyka pun terlihat tidak tega dengan kondisi Turbo yang terluka parah. Keesokan harinya ketika sedang di pertambangan, Boyka menyuruh Turbo untuk kabur dari sana, karena dengan kondisinya yang gak akan menang melawan Rawa. Tapi Turbo menolaknya, karena dia lebih baik kalah dan kembali pulang. Kemudian seorang abah minuman berkata, tidak ada petarung yang selamat hidup-hidup. Turbo pun berubah pikiran, dan mau mengikuti Boyka. Saat akan kabur mereka pun ketahuan sipir, dan mereka pun menghajar semua sipir itu. Singkat cerita, Turbo pun berhasil kabur, namun Boyka ditakwa si Rana jika pingsan. Ketika bangun, Boyka sudah ada di sel lagi, dan karena kaburnya Turbo, Boyka pun akan langsung melawan Rawa di babak final nanti. Dan hari pertandingan final pun tiba. Di pertandingan itu Rawa berhasil mengunci kaki Boyka dan berusaha mematahkannya. Untungnya Boyka berhasil melepaskan kunciannya, walaupun dengan terpincang-pincang. Dan di pertandingan itu Boyka dihajar habis-habisan oleh Rawa hingga terjatuh keluar ring. Boyka yang melihat kain pel di sebelahnya kembali mengingat masa lalu. Boyka pun langsung menggunakan kain pel itu untuk mengikat kakinya. Boyka pun bangkit untuk melawan Rawa kembali. Dan Boyka mematahkan kaki Rawa yang menjadikannya sebagai pemenang di pertandingan itu. Kemudian Shin berpindah ke Boyka yang ditemui oleh Kalapas. Kalapas itu mengatakan bahwa Turbo tidak bisa ditemukan, dan karena ulah Boyka yang membantu Turbo keluar, Boyka pun tidak akan dibebaskan untuk menggantikan Turbo. Boyka pun tidak akan dibebaskan, dan akan diantarkan ke penjara yang sebelumnya. Tapi Boyka malah dibawa ke tempat eksekusi. Ketika Boyka akan ditembak oleh Kalapas, tiba-tiba saja Turbo datang dan menyelamatkan Boyka dari sana. Dan mengajak Boyka untuk menaiki sebuah mobil. Dan ternyata mobil itu adalah mobilnya Gaga. Boyka pun diberikan sejumlah uang oleh Gaga. Dan Gaga pun mengatakan kalau sekarang Boyka sudah bebas. Kemudian Boyka meminta mobilnya untuk berhenti. Dan turun dari mobil itu untuk berpisah dengan mereka. Dan Boyka pun terlihat sangat senang dengan kebebasannya. Dan film pun selesai.